Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi bagaimana memahami hadis yang kelihatannya bertentangan, kemarin kita sudah membahas. Saya mau sedikit mengulang materi yang kemarin. Kita membahas tentang bagaimana atau metode memahami hadis. Cara memahami hadis itu seperti apa? Ada 3 yang kita bahas kemarin. Cara atau metode memahami hadis itu, hadis harus sejalan dengan pemahaman Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis, apa yang kedua? Masih ingat? Kawan-kawan? Hadis tidak boleh bertentangan dengan fakta historis. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita buka slide-nya. Yang ketiga, yang pertama, hadis harus memiliki makna yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis tidak boleh bertentangan dengan fakta historis. Yang ketiga apa? Kawan-kawan masih ingat? Halo, suaranya kedengaran? Halo? Suaranya kedengaran? Kurang keras, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Suaranya kedengaran, Pak. Volumenya harus besarkan sebentar. Oh, ini udah full nih. Dengar, Pak. Dengar ya? Tidak sesuai dengan gambar. Gimana? Balapan sama bapaknya. Apanya tuh? Suara dan mulutnya. Suara dan mulutnya. Nggak sesuai atau gimana? Ya, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Masih kedengaran? Halo? Kedengaran jelas atau tidak? Suaranya? Jelas sekali, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Yang lain ada yang nggak jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, kita ulangi. Materi minggu lalu kan kita membahas tentang metode memahami hadis. Metode memahami hadis ini ada 3. Yang pertama, hadis itu tidak boleh atau harus sejalan dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis pada satu tema yang sama. Yang ketiga, mempertimbangkan latar belakang atau melihat historis kemunculan hadis itu, atau kalau dalam bahasa hadis itu memperhatikan asbabul wurud hadis. Itu cara dalam memahami hadis. 3 cara itu tidak boleh kita lepaskan. Nah, ini metode memahami hadis secara umum. Nah, sedangkan metode yang ingin kita pelajari sekarang itu metode memahami hadis yang kelihatannya bertentangan antara hadis dengan hadis. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah antara hadis dengan hadis Rasulullah SAW itu bertentangan? Ada yang bertentangan. Nah, saya kasih contoh saja. Contoh 1, tentang doa buka puasa bersama.
tentang doa buka puasa bersama. Nah, ada yang mengatakan doa buka puasa bersama itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa doanya? Doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhir, sampai terakhir. Nah, siapa yang pakai doa itu? Teman-teman di sini pada pakai doa itu ya. Nah, kemudian ada juga yang pakai hadis zahabaz zama'u ilal akhir. Telah hilang rasa dahaga dari apa? Dari puasa yang telah dijalani. Ada yang menggunakan hadis itu, walaupun sebenarnya hadis yang diriwayatkan yang pertama itu Imam Muslim ya. Yang pertama itu Imam Tirmidzi, yang Allahumma lakas itu. Yang kedua itu Imam Muslim kalau nggak salah saya. Nah, kemudian itu hadisnya sahih. Nah, yang mana sebenarnya hadis yang bisa dipakai, yang bisa kita amalkan untuk baca doa berbuka puasa? Nah, itu kan sepertinya bertentangan itu. Nah, yang mana? Maksud saya hadis-hadis yang seperti ini yang akan kita pelajari, akan kita coba lihat cara memahaminya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Atau saya kasih contoh lain lagi. Ada hadis doa iftitah. Doa iftitah, ada hadis mengatakan anjuran dari Rasulullah SAW untuk membaca doa iftitah pertama itu, doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila ilal akhir. Kemudian ada juga doa iftitah yang menggunakan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ilal akhir, sampai akhir hadisnya. Nah, akhir doanya. Nah, apakah ini kan dua hadis ya? Apakah ini bertentangan? Bagaimana cara memahaminya? Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau melihat hadis seperti ini? Nah, itu kiranya yang akan kita pelajari di sini. Saya ingin coba ajak kawan-kawan melihat beberapa metode dalam memahami hadis mukhtalif. Nah, ini dalam memahami hadis mukhtalif atau memahami hadis yang kelihatannya bertentangan itu ada 5 metodenya yang dikumpulkan oleh para ulama. Yang pertama ada al-jam'u. Al-jam'u. Al-jam'u itu al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq itu mengkompromikan kedua hadis. Yang kedua adalah metode an-naskhu. Nasakh. Menasakh atau menghapus salah satu hadis yang dhaif itu dihapus oleh hadis yang sahih jika kedua hadis tersebut bertentangan. Nah, kalau misalkan pemahaman hadis, contohnya yang kita pelajari ini tentang bagaimana memahami hadis ikhtilaf atau memahami hadis yang kelihatannya bertentangan, artinya itu kita disuguhkan kepada dua hadis. Nah, nggak mungkin satu hadis. Nah, kalau bertentangan itu pasti dua hadis atau lebih. Nah, itu harus kawan-kawan pahami. Nah, metode yang kedua itu adalah an-naskhu. An-naskhu. An-naskhu ya. Nah, apa tadi an-naskhu? Menghapus salah satu hadis. Yang ketiga, metodenya adalah at-tarjih. Tarjih itu ketika ada dua hadis yang bertentangan, kita teliti. Yang diteliti adalah mana hadis yang paling rojih, yang arjah, yang paling sahih. Nah, ketika menemukan hadis yang paling sahih, maka hadis itu yang kita gunakan atau yang kita amalkan. Nah, yang ketiga, ada model metodenya adalah at-tanawwu. At-tanawwu itu at-tanawwu atau ada juga yang
menggunakan nama at-takhyir. Nah, tanawu itu bisa menggunakan kedua hadis tersebut. Nah, menggunakan kedua hadis tersebut. Salah satunya bisa digunakan. Nah, tidak ada yang di lebih rojih, tidak ada yang dinasakh, tapi keduanya bisa dipakai. Nah, itu kalau misalkan menggunakan metode at-tanawu atau at-tarjih atau at-takhyir. Nah, yang kelima terakhir, ada nama metodenya itu at-tawakkuf. Tawakuf itu ketika kita menemukan hadis itu, ulama belum menyimpulkan bagaimana hukum tentang suatu perkara hadis tersebut. Sehingga para ulama berhenti untuk memberikan fatwa terhadap permasalahan yang ada dalam hadis tersebut. Nanti kita masuk kepada contohnya. Ya. Nah, kita coba masuk ke definisi dulu, pelan-pelan. Kita masuk ke definisi tentang hadis ikhtilaf. Ini kawan-kawan semoga kelihatan ya. Nah, bahasanya itu ada yang membahasakan mukhtalaful hadis. Ini ya kawan-kawan ya. Ada yang membahasakan ikhtilaful hadis. Nah, Imam Syafi'i itu punya buku khusus membahas tentang bagaimana memahami hadis yang kelihatan bertentangan, hadis ikhtilaf, hadis mukhtalif itu. Nah, Imam Syafi'i punya buku, nama bukunya Ikhtilaful Hadis. Nah, itu punya Imam Bukhari. Kitab Ikhtilaful Hadis itu bisa juga kita temukan dalam kumpulan kitab karya beliau yang berjudul Al-Um. Nah, kitab pembahasan Ikhtilaful Hadis ada di kitab Al-Um itu, punya Imam Syafi'i. Nah, sebenarnya apa sih makna ikhtilaf? Makna mukhtalaf itu apa? Nah, secara bahasa di sini dimaknai sebagai kata dari ikhtalafa yakhtalifu. Nah, ikhtalafa yakhtalifu itu dari kata kholfun, di belakang. Nah, di belakang. Atau segala sesuatu yang disandarkan. Membuat sesuatu menjadi yang di belakang. Itu secara bahasa. Ikhtalafa yakhtalifu. Kholfun. Di belakang. Namun kalau misalkan kita artikan kata ikhtalafa, itu berada di belakang makna yang sebenarnya artinya. Artinya berbeda dari definisi yang sebenarnya, itu ikhtalafa. Ikhtalifu. Jadi artinya bisa diartikan juga ya perbedaan. Nah, tapi di sini secara bahasa, nah itu kata mukhtalaf itu diambil dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilaf, yang berarti membuat sesuatu menjadi di belakang. Ya belakang artinya ya bertentangan lah, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, secara istilah atau terminologi, nah ini ada beberapa ulama mendefinisikan kata mukhtalaful hadis. Menurut Imam Syafi'i, mukhtalaful hadis itu adalah ada dua hadis yang tidak bisa disebut ikhtilaf atau tidak bisa disebut bertentangan selama ada sisi yang memungkinkan kandungan keduanya berlaku. Nah, hadis itu kata Imam Syafi'i, kalau misalkan ada istilah mukhtalaful hadis, kata Imam Syafi'i justru sebenarnya hadis itu selama masih bisa dipahami secara baik, bisa dipahami secara, beliau kan punya metode sendiri dalam memahami hadis mukhtalif. Nah, selama masih bisa dipahami, maka istilah hadis itu
istilah hadis mukhtalaf itu tidak berlaku. Hadis yang bertentangan itu. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, hadis makbul yang tidak bertentangan dengan hadis lainnya maka dapat dijadikan hujjah. Nah, kalau misalkan menurut Imam Syafi'i tadi, selama ada sisi yang memungkinkan kandungan keduanya berlaku, maka hadis itu tidak dikatakan bertentangan. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, menurut beliau, hadis makbul itu, hadis yang diterima itu tidak akan bertentangan. Itu hadis yang makbul, yang bisa diterima. Artinya, kalau misalkan ada hadis yang bertentangan, ada kemungkinan yang satu hadisnya dhaif, atau tidak bisa diterima, istilahnya mardud, tertolak, atau yang satu hadisnya makbul, bisa diterima. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan metode at-tarjih tadi dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis ikhtilaf. Nah, kita masuk lagi. Masih definisi. Nah, yang ketiga ada menurut syaraf qudoh. Syaraf qudoh itu kalau Imam Syafi'i itu ulama klasik. Kalau Imam Ibnu Hajar itu abad pertengahan. Ada tokoh juga ulama hadis syaraf qudoh. Syaraf qudoh ini dosen hadis di Yordan kalau nggak salah saya. Ini masih baru. Beliau masih hidup. Menurut beliau, mukhtalaful hadis itu adalah ilmu yang membahas pertentangan hadis dengan hadis lain. Hadis dengan hadis dengan Al-Quran, hadis dengan logika, hadis dengan fakta. Itu menurut syaraf qudoh. Oke. Kemudian selanjutnya, menurut Ajat Khatib ini ulama Syria, ulama hadis dari Syria, umurnya udah 80-an. Beliau mendefinisikan ilmu mukhtalaf itu ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan. Pokoknya definisi para ulama mengenai mukhtalaful hadis itu kurang lebih sama. Kemudian yang ketiga, ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan. Dikompromikan tadi bahasa Arabnya al-jam'u, mengkompromikan, baik dengan cara mentakyid terhadap hadis yang mutlak atau mentaksis terhadap yang umum dengan cara membawanya pada beberapa kejadian yang relevan. Yang takyid, ada istilah taksis, ini pembahasan kita pada pertemuan tentang tema kemarin itu, memahami hadis. Kemarin pembahasannya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, itu dia. Kita akan menemukan istilah takyid, taksis, bayan takyid. Nah, itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu kawan-kawan harus ingat ya. Kemudian definisi yang keempat adalah mukhtalaful hadis, yaitu hadis yang diterima namun pada dasarnya yang tampak kelihatannya adalah bertentangan dengan hadis makbul lainnya. Akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan. Ya, sebagian besar ulama menyampaikan atau menjelaskan bahwasanya mukhtalaful hadis itu adalah hadis yang bertentangan, yang kelihatannya bertentangan namun masih bisa dikompromikan. Ada yang bisa dikompromikan, ada yang bisa diambil yang lebih rojih atau yang lebih sahih. Itu dia. Yang paling menarik itu pendapatnya Dr. Syaraf Qudoh tadi ya. Mukhtalaful hadis, pertentangan hadis dengan hadis lain, dengan Al-Quran, dengan logika atau dengan fakta. Itu dia. Kemudian selanjutnya ada urgensi ilmu mukhtalaf. Urgensi itu fungsi.
Apa pentingnya mempelajari ilmu mustalahul hadis itu apa? Ini ada beberapa ulama mengatakan, yang menyebutkan pertama Syekh Nuruddin Itar. Urgensi mempelajari mustalahul hadis itu pertama sangat penting bagi orang yang alim, orang yang ingin belajar fikih agar dapat mengetahui maksud sebenarnya dari hadis itu. Supaya sangat penting bagi orang yang mempelajari fikih dan mengetahui makna hakiki, makna sebenarnya dari hadis tersebut. Yang kedua, urgensi memahami atau mempelajari mukhtalaful hadis menurut Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi ini beliau kalau nggak salah nulis kitab Fathul Qorib kalau nggak salah. Fathul Murid. Nah, mengatakan ilmu mukhtalaful hadis itu termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh para ulama di berbagai disiplin ilmu. Ya artinya kalau kita membahas tentang urgensi mukhtalaful hadis, ulama berpendapat bahwasanya ilmu ini penting untuk dipelajari. Itu saja. Kawan-kawan harus ingat, ketika ada pertanyaan seperti itu, urgensinya apa mempelajari mustalahul hadis? Ya, ilmu ini penting untuk membahas terutama masalah fikih, masalah mengetahui makna hakiki dari atau maksud hakiki dari suatu hadis. Sekarang kita masuk ke kitab-kitab mustalahul hadis. Ada beberapa buku atau kitab yang membahas tentang mukhtalaful hadis. Yang pertama, kitab yang paling awal itu ada kitab Ikhtilaful Hadis yang kita bilang tadi, itu karya Imam Asy-Syafi'i. Biar saya besarkan lagi monitornya. Semakin jelas nggak tulisannya? Layarnya semakin jelas. Kita lanjut ya. Kalau nggak jelas, tolong komentar ya. Nah, kitab Mukhtalaful Hadis, pertama ada kitab Ikhtilaful Hadis punya Imam Syafi'i. Beliau lahir, sudah tahu semua, semoga sudah tahu, tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Yang kedua ada kitab Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Ta'wil Mukhtalaful Hadis ini punya Imam Ad-Danuri. Ad-Danuri. Al-Hafidz Abdullah bin Muslim Ad-Danuri. Ini kitab Ta'wil Mukhtalaful Hadis. Kalau salah saya ini Imam Ibnu Qutaibah nama beliau. Kemudian yang ketiga ada kitab Mushkilul Athar. Mushkilul Athar ini punya Imam At-Tahawi. Tahun 239 lahirnya, wafatnya 321 Hijriah. Yang keempat ada kitab Mushkilul Hadis wa Bayanuhu. Itu ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Al-Asbahani tahun 406 Hijriah wafatnya. Jadi rata-rata ilmu penulisan kitab Mukhtalaful Hadis itu disusun sebelum abad ke-5 Hijriah atau masuk abad ke-5 Hijriah. Sebelum masuk abad ke-5 Hijriah. Nah, jadi kalau kita misalkan menemukan ada yang memperdebatkan hadis ini, ada yang memperdebatkan antara hadis ini dengan hadis ini, pertentangan hadis, ya sebenarnya kita bisa aja katakan kepada mereka ketinggalan zaman, karena ulama-ulama dahulu sudah membahas permasalahan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ini kita masuk ke contoh ini. Kita masuk ke contoh Mukhtalaful Hadis. Ini pertama
ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hadis ini, di artinya saja, air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Itu hadis pertama. Hadis kedua, jika air telah mencapai 2 kulah maka tidak akan membawa najis. Nah, ini ada hadis. Pertama hadisnya, di sini tidak disebutkan riwayat siapa ya. Cuman kalau kawan-kawan ingin menemukan hadis ini, buka kitab Bulughul Maram bab Toharoh. Ini ketemu hadisnya nih. Air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun. Artinya hadis ini mengatakan air itu semuanya bersih. Tidak bisa bercampur dengan, kalau misalkan tercampur dengan najis, ya air tetap suci. Nah, ada yang, ini hadis yang mengatakan air itu tidak bisa dinajiskan. Hadis yang kedua mengatakan, air itu bisa kena najis, bisa tercampur dengan najis. Kalau misalkan tercampur dengan najis, tidak bisa dipakai. Kalau misalkan air itu kurang dari 2 kulah. Nah, 2 kulah itu seperti apa ukurannya? 2 kulah itu dihitung oleh para ulama, ukurannya 60 cm kali 60 cm. Nah, kalau misalkan ada bak, misalkan di rumah kita ada bak air yang tidak mengalir, itu 60 cm kali 60 cm luasnya. Kemudian jika terkena najis, mohon maaf, entah itu air pipis atau kotoran hewan atau apa, maka air itu harus diganti, itu terkena najis. Ini hadis yang kedua begini. Nah, ini kok bertentangan, kayak bertentangan hadisnya. Yang pertama bilang hadis air tidak bisa najis, terkena najis. Yang kedua mengatakan air kalau misalkan kurang dari 2 kula kena najis, itu airnya tidak suci. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Nah, itu dia. Sekilas dua hadis tersebut tampak bertentangan, namun hadis tersebut dapat dikompromikan. Nah, kompromi itu metodenya al-jam'u, menggunakan metode al-jam'u dalam memahami hadis. Nah, jadi mengkompromikan hadis tersebut. Nah, Imam Ibnu Qutaibah tadi, buku yang kedua tadi, Takwil Mukhtalaful Hadis, mengatakan Rasulullah menyabdakan hadis pertama berdasarkan kebiasaan dan paling banyak terlihat. Kemudian karena pernyataan beliau tersebut merupakan kekhususan, beliau mengatakan banyak, kalau misalkan kita temukan bukan banyak ya, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu khusus karena beliau seorang nabi. Nah, ada contoh kekhususan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dalam hadis tentang junub pernah, ini hadis dari Siti Aisyah, Rasulullah pernah junub pada saat bulan suci Ramadan dan itu sudah terbit fajar. Nah, beliau junub min ghairi hilam. Beliau junub tapi tanpa adanya mimpi. Nah, itu kelebihan Rasulullah SAW. Karena junub mimpi itu godaan dari syaitan. Nah, Rasulullah maksum, terjaga dari godaan syaitan. Makanya beliau junub tanpa adanya mimpi. Nah, itu pengkhususan Rasulullah SAW. Nah, jadi hadis tentang air tadi itu bisa dikompromikan. Bukan berarti hadisnya bertentangan. Nah, dengan demikian ukuran kulah air tersebut suatu ukuran yang tidak dapat dinajiskan. Nah, kalau misalkan airnya lebih dari 2 kulah tadi, maka airnya kalau tercampur najis, airnya tidak najis. Apalagi kalau misalkan airnya itu air mengalir, itu tidak masalah. Contoh yang kedua adalah diambil dari As-Sun'ani. Nah, ini contoh dari kita ngambil dari pendapat dari Imam As-Sun'ani. Pertama, hadis tentang dari sabda Rasulullah, semua tanaman yang diakhiri oleh hujan terkena zakat 1/10. Nah, kan kita tahu zakat pertanian atau perkebunan
kalau misalkan dia pengairannya dengan air hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Nah, 1/10. Tetapi jika pengairannya tidak dengan air hujan, maka zakatnya 1/5. Nah, lebih sedikit. Nah, ini hadis yang pertama. Pertentangannya dengan hadis apa? Kita lihat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Abu Daud, kemudian Imam Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Imam Ibnu Majah. Pertentangannya dengan hadis dari Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari juga Imam Muslim mengatakan hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak tidak terkena zakat. Wasak ini saya belum tahu berapa wasak ini. Berapa kali berapa luasnya. Nanti kita coba cari sama-sama. Tapi intinya adalah ada hadis yang mengatakan jika tanaman yang luas ukuran tanahnya itu kurang dari 5 wasak itu tidak terkena zakat. Nah, bagaimana cara memahaminya? Tadi mengatakan tanaman yang luasnya yang pengairannya kena air hujan, dari air hujan, zakatnya 1/10. Kita coba lihat. Kedua hadis yang lahiriahnya bertentangan ini dapat disatukan dengan cara meletakkan hadis pertama sebagai dalil umum. Nah, yang pertama itu dalil umum, sedangkan yang kedua itu taksis, khusus. Untuk itu berlaku kaidah taqdimul khos fil amal alal am. Nah, jadi dalam kaidah fikih itu ada istilah mendahulukan yang khusus dalam suatu amalan terhadap sesuatu yang umum. Nah, itu dia. Jadi hadisnya bisa dikompromikan, bisa dipahami, tidak bertentangan. Sudah dua. Yang ketiga, ini masih kita sampaikan secara umum ya. Nanti setelah ini baru akan kita sampaikan contoh dari metode al-jam'u, an-nasr, at-tarjih satu persatu di makalah berikutnya. Contoh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ini contoh dari 2 hadis sahih. Yang pertama yang menceritakan tentang apa ini hadisnya? Tentang penyakit menular. Hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada penyakit menular atau tiaroh atau firasat buruk, ilmu firasat ya, dan burung hantu. Lalu seorang laki-laki menghadap beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan onta yang terkena penyakit kudis?" Oh, onta juga ada yang kena penyakit kudis. Hewan terkena penyakit kudis. Manusia juga kena kudis. Hingga seluruh onta terkena kudis. Beliau menjawab, itulah takdir. Lalu siapakah yang menulari onta pertama? Nah, ini tentang teologi ini hadisnya. Nah, ada hadis ini ingin bercerita hadis yang pertama ingin bercerita bahwasanya penyakit menular itu nggak ada. Yang ada itu orang yang terkena penyakit atau hewan terkena penyakit itu udah takdirnya Allah. Nah, ini hadis yang pertama bercerita tentang itu. Semua yang kena itu, ini masalah corona, contohnya lagi. Orang ada yang kena corona, itu kalau kita berpatokan pada hadis Imam Ahmad ini, yaitu takdirnya Allah. Udah waktunya dia kena terjangkit penyakit. Sebenarnya penyakit menular itu tidak ada. Nah, kalau kita berpaku pada hadis ini, kita punya pemahaman seperti itu. Kita punya teologi kita seperti itu. Namun, hadis yang kedua dari Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan sabda Rasulullah SAW, larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, kita disuruh lari. Kalau misalkan ada orang yang terkena penyakit, karena lepra itu penyakit menular, penyakit kudis. Itu pertama wabah penyakit menular pertama yang dialami oleh umat itu penyakit lepra pada masa Rasulullah, umatnya Rasulullah itu wabah pertama yang terkena yang dialami
apa yang menimpa umat Islam, umat di dunia lah. Sekarang baru ada lagi virus-virus macam-macam. Tapi sekarang kan lepra udah ada vaksinnya ya. Nah, jadi hadis yang kedua mengatakan kalau misalkan ada orang yang terkena penyakit lepra, lari. Nah, sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, artinya hadis yang kedua memerintahkan kita untuk tidak mendekati orang yang memiliki penyakit menular. Nah, bukan berarti kalau kita pahami hadis yang pertama tadi, ya penyakit itu segala macam itu udah takdir Allah. Itu Jabariyah itu. Kelompok Jabariyah yang punya pemahaman semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya takdir Allah. Kita mau makan, itu takdir Allah, biar kita makan. Kita mau berbuat maksiat, na'udzubillah, itu takdir Allah. Kita berbuat baik, itu takdir Allah. Itu Jabariyah itu. Kalau kita, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita punya, Allah punya kehendak, tapi manusia punya akal untuk memilih. Nah, sebelum itu terjadi, nah itu usaha manusia punya pengaruh di situ. Tapi ketika udah terjadi, disitulah baru kita yang punya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah memahami, oh baru itu takdir Allah. Kalau misalkan kita udah usaha, kita ini, misal contoh lain, kita mau ujian, oh udahlah kita nggak usah belajar, nanti masalah lulus atau nggak lulus, nilai A, B atau C atau D itu Allah yang menentukan, takdir Allah. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita nggak mau belajar, artinya kita punya pemahaman Jabariyah. Tapi kalau kita, kita harus usaha dulu, nanti masalah hasilnya seperti apa itu Allah yang ngatur. Kita udah usaha, ternyata hasilnya masih kurang bagus, ya baru itu kita pahami itu takdirnya Allah. Tapi kalau kita usaha hasilnya bagus, ya juga itu artinya takdir Allah. Nah, jangan lupa, ya apa yang kita usahakan itu semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke laptop. Bagaimana cara memahami kedua hadis tadi yang nomor 3 ini? Apa? Kita coba lihat. Para ulama mencoba mengkompromikan dua hadis ini. Antara lain, yang pertama, Ibnu Sholeh mentakwil itu mencoba untuk menggunakan akal ya, tidak menggunakan nas, bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Ya betul, penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya, tapi Allah lah yang menularkannya. Ya betul, dengan perantaraannya, misalnya adanya percampuran dengan orang sakit melalui sebab-sebab yang berbeda-beda. Itu menurut Imam Ibnu Sholeh mencoba untuk mentakwilkan. Ya semuanya atas kehendak Allah, betul. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjangkit. Kemudian yang kedua, Al-Qadi Al-Baqillani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu adalah merupakan khusus bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian, arti rangkaian kalimat la adwa selain penyakit lepra dan semisalnya, jadi seolah-olah Rasulullah SAW mengatakan tak ada suatu penyakit pun yang menular selain apa yang telah kami terangkan, apa saja yang dapat menular. Nah, jadi pengecualian penyakit itu tidak ada yang menular. Pengecualian penyakit-penyakit yang menular saja. Nah, ini pendapat Imam Al-Qadi Al-Baqillani. Jadi pengkhususan hanya untuk penyakit yang menular. Lepra, ya corona ini kan. Kemudian dijelaskan lagi, kasus tentang pertentangan antara dua hadis tersebut sudah ada semenjak masa sahabat, sehingga kebutuhan terhadap ilmu ini sudah ada saat itu. Jadi masa sahabat itu sudah ada tentang ilmu mukhtalaful hadis. Dan contoh yang keempat adalah contoh hadis yang bertentangan dengan realita yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dari Ibnu Umar.
hadisnya, kalau Rasulullah bima maknahu, sesungguhnya orang kafir makan dalam 7 perut, sedangkan orang muslim makan dalam 1 perut. Maksudnya apa ini? Hadis tersebut bertentangan dengan realita, karena orang muslim tidak makan dengan 7 perut. Sesungguhnya, apakah betul manusia itu perutnya beda-beda? Kalau orang Islam perutnya 1, orang non-muslim perutnya 7. Pemahaman bahwa orang muslim membaca basmalah saat makan sehingga ada berkah dalam makanannya. Nah, itu maknanya di situ. Orang muslim itu ketika mau makan, ingin makan baca basmalah sehingga ketika makan itu tidak nafsu. Nah, kalau non-muslim dipahami dari hadis ini, itu makan tidak menggunakan basmalah. Jadi semuanya ketika makan itu makan terus tanpa mengontrol saat dia makan. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau makan, kalau lupa baca basmalah atau makannya terlalu lahap sampai kekenyangan, nah, ingat, udah baca basmalah belum ketika makan. Nah, jadi hadis tadi bukan bertentangan dengan fakta orang muslim punya 1 perut, orang muslim punya 7 perut. Bukan seperti itu. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan tadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah, surah An-Najm ayat 53. Dan tidaklah yang diucapkannya menurut hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan tidak ada hadis yang bertentangan. Jika engkau menemukan pertentangan, maka datanglah kepadaku. Itu dia. Ini contoh dari hadis mukhtalif. Nah, ini kita masuk ke contoh secara spesifik ini. Tadi kan contoh secara umum ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara memahami kedua hadis yang bertentangan, itu dijelaskan secara umum. Tidak dijelaskan al-jam'u itu contohnya apa. Nah, ini kita masuk ke poin-poinnya tadi. Pertama, ada al-jam'u. Al-jam'u ini mengkompromikan hadis. Ada contohnya. Nah, contohnya tadi permasalahan zakat pertanian. Nah, ini kita menggunakan metode kompromi, memahami hadis yang bertentangan tadi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus bin Yazid an Zuhri. An Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqat as-sama'u wal uyunu aw kana asyriyan al-ashr wa ma saqa bin nada nisful ashr. Nah, ini tentang zakat pertanian tadi. Hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, dengan air mata air atau yang bukan pengairan sendiri, dengan air alami zakatnya 10%. Dan yang diairi dengan menggunakan bantuan tenaga manusia tentang tenaga modal lah. Kalau misalkan menggunakan modal, maka zakatnya 5%. Itu dia. Bentar. Nah, bertentangan dengan hadis, kita langsung baca sanadnya saja. An Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala laisa fima aqalla min khamsah au sadaqah. Jadi pertanian atau perkebunan yang kurang dari 5 ausak, 5 sak, 5 wasak itu tidak ada
zakatnya. Nah, ini cara menyelesaikan hadis tadi yang udah kita bahas tadi itu dengan menggunakan metode al-jam'u atau kompromi. Al-jam'u wa taufiq bahasa ininya. Taufik billahi taufik wal hidayah, yang seperti itu, Bah. Contoh yang kedua. Nasakh. Nasakh. Nasakh saya kasih contoh sebelum masuk ke contohnya di sini tentang sebentar. Nah, kalau contoh an-nasakh itu ada contoh hadis tentang ziarah kubur. Ada hadis menyebutkan nahaitukum qala Rasulullah nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Tapi datang hadis berikutnya memerintahkan boleh ziarah kubur. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta. Nah, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian pada lanjutan hadisnya, silakan kalian ziarah. Nah, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Jadi hadis yang pertama itu dinasakh dengan hadis yang kedua. Nah, itu harus lihat kitab buku Asbabul Wurud hadis, akan tahu. Itu contohnya. Ini kalau di sini contohnya tentang masalah pembekaman di waktu puasa. Nah, ini hadis pertama mengatakan orang yang berbekam itu al-hajim wal mahjum. Apa di sini hadisnya? Aftarul hajim wal mahjum. Aftaro. Artinya batal puasa orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Kenapa orang yang berbekam itu batal? Karena darah yang keluar dari badannya diambil itu dikhawatirkan kekuatannya, tenaganya hilang, berkurang. Maka khawatir dia akan jatuh sakit. Kalau orang yang membekam itu kenapa batal? Karena ketika dia membekam, dia menghirup bau dari darah tersebut. Dikhawatirkan masuk ke hidung, kerongkongan, kemudian dia jadi tahu bau darah seperti apa. Nah, itu yang mengatakan bahwasanya berbekam yang dibekam itu batal puasanya. Tetapi hadis ini dinasakh, dihapus dengan hadis yang mengatakan hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama muhriman shaiman. Rasulullah pernah berbekam saat beliau dalam keadaan muhrim, pakai ihram dan dalam keadaan puasa. Nah, itu ya. Ini memahami hadis dengan menggunakan metode nasakh. Kita cepat. Hujan. Kemudian at-tarjih. Nomor 3. Tarjih ini tafdil, mengutamakan hadis yang paling utama yang mana. Nah, tarjih. Kita bisa mentarjih mendahulukan sanadnya atau mendahulukan periwayat iqo, tidak mendahulukan periwayat yang dhaif. Contoh, kita lihat di sini, kita lihat contohnya. Ini contohnya adalah masalah junub. Masalah junub bagi orang yang berpuasa. Pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah junub, wa ana uridu as-saum, faghtasala wa asumu dzalikal yaum. Beliau junub, kemudian saat beliau junub itu sudah masuk waktu fajar. Nah, kemudian
beliau bersuci kemudian melanjutkan puasanya. Artinya junub pada saat puasa atau junub, contoh gini, ada orang yang junub kemudian sampai terbit fajar pada bulan suci Ramadan, sampai dia lupa sahur, kemudian terbit fajar dia nggak sahur, kemudian dia lupa mandi. Nah, ini udah masuk fajar, udah terbit fajar, udah subuh. Nah, apakah puasanya batal? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Rasul pernah melakukan hal itu. Beliau junub, terbit fajar, kemudian beliau melanjutkan puasanya nggak batal. Nah, kalau hadis yang dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah mengatakan, ana asbahu junuban wa ana uridu as-shaum fa wa asumu dzalikal yaum. Ya, beliau berpuasa, melanjutkan puasanya. Nah, ini hadis dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yudrikuhul fajar, beliau tahu udah masuk fajar, wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Nah, beliau ketika junub terbit fajar, beliau melanjutkan puasanya. Beliau mandi besar, kemudian melanjutkan puasanya. Artinya yang mengatakan bahwasanya orang yang hadis dari sahabat Abu Hurairah ini pernah terjadi pada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, salah saya, di Sahih Bukhari itu disebutkan. Nah, beliau pernah enggak, Abu Musa al-Asy'ari itu masalah bekam. Kalau masalah junub ini dari Abu Hurairah, orang junub setelah terbit fajar kemudian dikatakan puasanya batal. Nah, hadis ini kalah, dilemahkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dan Ummu Salamah yang mengatakan Rasulullah itu pernah junub setelah terbit fajar, kemudian Rasulullah mandi besar kemudian melanjutkan puasanya. Itu menggunakan metode at-tarjih. Nah, kalau hadis dari Abu Hurairah tadi yang mengatakan batal itu ini, kata Abu Hurairah, man asbaha junuban, barang siapa pada waktu subuh junub, aftara. Nah, puasanya batal, dzalikal yaum. Nah, tapi hadis ini kalah dengan hadis yang dua tadi kita baca. Kemudian selanjutnya permasalahan at-tawakkuf. Tawakuf itu ulama berhenti dalam membahas hadis itu, meninggalkan untuk beristidlal, tidak menggunakan dalil dengan hadis itu, dengan kedua hadis yang nampaknya bertentangan, dan itu pindah istidlal. Jadi hadis yang kelihatannya bertentangan tapi ulama tawakuf, artinya hadis itu tidak bisa dijadikan dalil. Sekian yang dapat kita sampaikan dulu. Kawan-kawan, tolong responnya, pendapatnya seperti apa dalam pemahaman kawan-kawan tentang mukhtalaful hadis ini, atau memahami hadis yang kelihatan bertentangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, monggo. Ya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya?